ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Artinya ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Para tulab, para santri Yayasan PBD Nias yang Allah tabaraka wa taala muliakan semuanya. Gimana kabarnya di sore yang berbahagia ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekali lagi, Ustadz akan sahabat, bagaimana kabar kalian semuanya para santri? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Taib. Bersama Ustadz pada hari ini kita melanjutkan materi-materi kita ya tentang akidah ya, tentang akidah. Yang saat ini para santriku semuanya kita akan membahas tentang judul kita di sini saat ini adalah ma'rifatullah. Apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Artinya ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Jadi dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita ini di Indonesia ini yang khususnya berprinsip kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun kita ada situ NU, Muhammadiyah, ada Irsyad namanya, ada Wahdah namanya, ada Hasmi namanya, banyak lagi ormas-ormas Islam yang memang ada Al-Wasiliyah di Medan namanya. Semuanya itu adalah dia berafiliasi kepada ahlu sunnah wal jamaah atau berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini anak-anak harus tahu ini semuanya. Nah, saat ini maka kita dalam metode atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah ada yang dikenal dengan usulus salasa. Usulu as-salasa. Jadi ini usulu as-salasa. Ini sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ada yang namanya usulu as-salasa. Ya. Usulu ya as-salasa. Usulu as-salasah. Jadi 3 usul gitu, maksudnya 3 asas. Ya, 3 asas. Ada yang pertama adalah ma'rifatullah. Jadi seorang muslim dia memang harus mengenal Tuhannya. Kemudian ada namanya ma'rifatul nabi. Ada ma'rifatul nabi, yaitu mengenal nabi. Terakhir ada ma'rifatul Islam. Kemudian mengenal tentang Islam. Nah, saat ini kita ma'rifatullah. Pertanyaan adalah man huwallah? Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Ya, Allah itu adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi artinya Tuhan semesta alam yang menciptakan, pemilik langit dan bumi ini adalah Allah beserta isinya. Yang kedua, Allah itu adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Dulu ada perdebatan antara Nabi Musa dengan raja-raja Fir'aun saat itu ya. Dan juga di zaman Nabi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kepada Raja Namrud. Dia mengatakan seperti ini Musa umpamanya. Ana uhyi wa umit. Itu Fir'aun mengatakan itu. Saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, Tuhanku itu ya fati bisyamsi minal maghrib, fati bisyamsi minal maghrib, fati biha minal maghrib. Tuhanku itu bisa mendatangkan
matahari dari timur, sekarang datangkan matahari itu dari barat. Maka si Firaun pun terdiam. Akal sehatnya. Jadi artinya adalah karena kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak bisa dia melakukan segala sesuatu hal yang ada di muka bumi ini. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu mengatakan dalam surah Al-Qasiyah, afala yatadabbarun. Kenapa manusia itu tidak mereka berfikir mentadaburi atau afala yataqilun, kepada manusia itu kenapa berpikir, ya? Afala yunzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, bukankah kami sudah bagaimana mereka itu bisa memandang, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang duruna ibli kaifa khuliqat. Kami menciptakan itu ada ibil, yaitu onta, panjang lehernya tinggi. Ya kok bisa begitu? Ya. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Kemudian langit ditinggikan sementara tidak punya tiang, begitu. Manusia kok berpikir, artinya adalah karena kekuasaan Allah mampu menciptakan segala-galanya. Tuhan yang maha menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah itu siapa lagi? Yaitu siapa Allah lagi? Zat yang maha hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah mati. Itu Allah. Jadi kalau ada yang kita ketahui ada Tuhan-Tuhan yang dia mati, maka itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang seperti dianggap ulama Islam. Nah, ini luar biasa. Kemudian kaifa na'rifullah? Bagaimana kita bisa dapat mengetahui Allah itu? Kita dapat mengetahui Allah itu adalah satu, kita bisa lihat sekeliling kita, yaitu pepohonan umpamanya. Apa mungkin itu pohon itu bisa hidup itu aja tanpa ada yang menghidupkan? Bisa nggak? Kemudian sakit yang ada di tubuh kita, tubuh kita. Nampak nggak yang sakit itu? Kenapa kok ada sakit? Ya, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Bisa menjadikan itu semuanya. Ya. Jadi anak-anakku sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana cara mengetahui tentang Allah? Salah satu adalah tentang makhluknya. Ya, makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini mata kok bisa goyang-goyang. Ya kan? Ustadz Ajis kenapa bisa tangannya berpindah-pindah begini, bisa nulis begini? Semuanya itu karena gerakan dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya adalah kita bisa mengenal Allah adalah dengan makhluknya, yaitu ciptaannya. Yang terakhir, al-qarinatu bainal khaliq wal makhluk. Bagaimana perbedaan antara khaliq, pencipta itu dengan yang diciptakan? Jauh berbeda. Ya. Apakah sama tukang kayu dengan kayu? Saya mau tanya. Anak-anak, samakah tukang kayu dengan kayu? Tidak. Tukang kayu yang manusia. Yang kayu adalah yang dibuat. Ya. Sama enggak yang pabrik dengan spidol ini? Tidak sama kan? Iya. Jadi yang pabrik itu adalah satu pengelolaan yang dikelola oleh manusia. Seperti itu. Nah, ini singkat saja. Ya. Jadi anak-anak sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja pelajaran kita di kesempatan ini semoga dapat bermanfaat. Akhir dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.